Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita ketemu lagi dalam rangka pengajian ngaji Arema 2 yang diasuh oleh Abang Muslihin. Maka hari ini akan saya bahas surat An-Nur ayat nomor 38 dan ayat nomor 41. Maka kami berikan waktu untuk membacanya pada saudara Habib. Silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Liyajziyahumullahu ahsana ma 'amilu wa yazidahum min fadlihi. Wallahu yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Alam tara anna Allaha yusabbihu lahu man fis samawati wal ardi wat tayru soffatin kullun qad alima sholatahu wa tahbihahu wallahu alimun bima yaf'alun. Shadaqallahul adzim. Yaf'alun apa ya? Yaf'alun. Yaf. Ya, terima kasih pada saudara Habib yang telah membacakan dua ayat pada surat An-Nur itu tersebut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbis shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya, akan saya baca lagi ayat tersebut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Liyajziyahumullahu ahsana ma 'amilu wa yazidahum min fadlihi. Wallahu yarzuqu man yasha'u bighairi hisabin. Yaitu ayat yang nomor 38. Saya terangkan dulu yang nomor ayat tersebut. Lihat zia. Nah, ini kan lamnya ini kasro ya. Nah, berarti ini fi'il mudhoreknya mansub dalam tingkat mansub kedudukannya alfan. Jadi asalnya itu jaza ya, jaza. Nah, jaza. Ini asalnya ya, jaza yajzi ya. Ya, yajzi ini marfu, nggak boleh dikasih harokat ya. Nah, berarti marfunya itu alal ya. Maka kalau fi'il ini kemasukan lam ini namanya lam taklil ya. Harus harokatnya lam ini kasroh. Sudah saya jelaskan beberapa kali ya. Berarti kalau li di sini ada huruf gini li'an, li'an yadzia gitu. Jadi alif dan nunnya ini dibuang, namanya huruf masdar ini dibuang. Jadi lihat zia. Nah, karena ini mansub harus dibaca iya-nya ini timbul, harus dikasih harokat fathah. Yang kemarin itu kan ada wal yakfu, nah, gitu ya, ayat kemarin tuh ya. Wal yakfu, nah
ini lamnya sukun. Nah ya kemarin tuh wal yafu maka hendaklah. Lamnya di sini sukun, berarti ini lamnya lamul amr, sudah saya jelaskan kemarin ya. Kalau di sini lam tidak ada waw, cuma ada huruf lam langsung kasro. Nah, kalau ada harokatnya itu jelas samen tahu, tapi kedudukan kalimat ini samen kan belum tahu. Nah, fiilnya ini namanya fiil mudhari, harus dibaca yaknya ini timbul. Nah ini lihat dia. Nah, kalau marfu tetap tidak boleh kasih harokat ini, tidak boleh kasih titik, tidak boleh ya. Ya jerzi ya, asalnya itu gitu, karena ada gandeng dengan lam taklil istilahnya itu, berarti fi'il mudhari ini mansub. Nah, yaknya timbul, harus dikasih kasroh fathah ya. Kasih harokat fathah. Lihat ziyahumub bohu. Nah, berarti Allah ini fa'ilnya, hum ini maf'ulun bihnya, aksana ini halun karena ini nasab. Nah, semua halun itu harus mansub, tidak boleh marfu. Kalau naat bisa marfu, bisa mansub, bisa jar. Ini halun. Allah untuk membalas mereka dengan balasan yang paling bagus, baik ya, bagus. Ma'amilu, apa-apa yang mereka kerja amalkan. Nah ya, wayazida lah, ini wawunya ini atau ke sini. Nah, sama-sama fiil mudhoreknya ini fathah ini. Nah, gitu. Ya, sekali lagi awas tuh banyak itu apa itu terjemah itu kurang memperhatikan waw ini waw atof. Nah kalau atof berarti fiil mudhari yang diatofkan kepada fiil sama-sama fiil mudhari harus mansub ini fathah, harus. Nah ini fathah ya. Zada asalnya zada yazidu, nah, gitu ya. Zada yazi. Nah ini alif ini huruf ilatnya kan alif di sini. Nah, kembali zada yazi. Nah ini timbul. Nah, alif ini berganti dengan ya ini yazidu. Yazidu. Nah ini tingkat marfu dia sama dengan ini yazidi, sama ya yazidu. Bila ini diatof huruf wawunya ini atof kepada sama-sama fiil mudhoreknya, karena di sini dibaca fathah karena ada lam taklif, ini juga gitu. Yazida harus dibaca yazida, harus itu. Tidak boleh diganti yazidu, tidak boleh ya. Min fadli. Nah, ini halun ya, sama dengan di sana. Jadi Allah itu akan membalas ya kepada mereka dengan balasan yang paling baik apa-apa yang mereka itu amalkan dan menambah ya. Allah itu akan menambah kepada mereka itu dari karunia-Nya. Jadi Allah itu akan menambahkan karunia-Nya, kelebihannya ya kepada mereka yang melakukan amal-amal yang baik tadi itu. Wallahu yarzuqu may yasha'u bighairi hisabin. Ini sering orang baca ini ya, may yasha' ya. Tidak boleh. Nah, kalau sampai baca man yasha, ini mannya berubah nanti. Man ini menjadi man sartia. Ya, itu. Tapi karena man sartia harus mempunyai jawab.
Jawabnya makhluk pun tidak bisa karena ada keterangan di sini. Ya, jadi harus dibaca ini. Man yasya'u harus dibaca. Banyak itu mubalek, juru-juru dakwah, guru-guru kiroat itu sering baca gitu. Man yasya'. Aduh, ini salah. Ya orang seperti ya. Jadi pengikut-pengikut saya itu yang sering mengikuti saya punya pengajian ini harap diperhatikan. Saya memberi pelajaran ini bukan maksud apa, supaya kita ini saling ya apa nasihati ya, mana itu yang keliru, mana yang itu. Bila yang dinasihati tidak diterima ya terserah urusannya dia sama Allah, bukan urusan saya. Saya cuma menjalankan apa yang gitu. Ya. Jadi mayyasya'u harus dibaca ya bighairi hisabin. Labak di sini ya tidak mempunyai arti tidak selain tidak ada perhitungan laginya. Jadi Allah itu akan memberi rezeki kepada siapapun juga tanpa perhitungan, tanpa ya tidak ada embel-embel lah gitu. Semua makhluk, namanya makhluk Allah itu, entah itu binatang atau hewan, ya, atau tumbuh-tumbuhan atau manusia, jin, ya, semua dikasih rezeki sama Allah tanpa pandang bulu dia, tidak nunggu sebab ini ya, pasti dikasih rezeki. Soal rezekinya apa berupa apa itu wallahu alam, bukan urusan saya. Ya, yang jelas itu kalau baca man yasya'u harus dibaca. Boleh sama baca man yasya'u. Nah, boleh nunnya ini sukun, karena sukun ketemu ya, ini idgham istilahnya ya. Man yasya'u lebih hati-hati. Man yasya'u itu hati-hati biar orang tidak ngerti ya. Kalau di mayyasa'u disuruh nulis berarti kan gini nanti harus disuruh nulis ya, orang yang nggak ngerti kan gini ya. Kalau mama saya jelas tahu ya toh ya, kalau orang nggak mayyasa gitu, nah, ini berarti seperti ini man yasa ya. Sekali lagi harus dibaca mayyasha'u ya, jangan dipatokan pada huruf hamzahnya ini dengan sukun, salah itu, berarti orang itu tidak mau belajar gitu. Sekarang ayat nomor 41 saya baca. Alam taro anna Allaha yusabbihu lahu man fis samawati wal ardi wat tayru safatin kullun qad alima salatahu wa tasbihahu wallahu alimun bima yaf'alun. Boleh dalam bahasa yaf'aluna, lebih bagus sih kalau buat saya itu ya. Saya terangkan menurut qawaidnya seperti yang di atas tadi. Alam ini hamzah ini istifham, lam ini nafi, taro ini fi'il mudhari' majzum ya. Awas dulu berapa periode yang beberapa tuh saya pernah menjelaskan bila hamzah istifham bertemu dengan lam nafi, huruf nafi yang bergandengan dengan fi'il mudhari' ya, ini harus bermakna fi'il madhi qad. Nah, kemarin kan sudah ini qad. Nah, ini qad taroika. Nah, qad taroita, karena ini huruf
mudoranya tak berarti ini sama. Kot taroita, sungguh kamu akan melihat. Gitu ya. Kemarin sudah ini saya jelaskan awal. Makanya tuh cara mengartikan itu sungguh kamu telah melihat. Nah gitu. An di sini karena langsung harokatnya anak. Ini kalau orang yang nggak ngerti, oh berarti menempati tempatnya maf'ul be dia daripada ini. Ya. Jadi an di sini huruf takkid sebetulnya ditulis bi an nawa, ada bak yang dibuang di sini. Nah ini saya tulis di sini. Harusnya bi an nawa. Karena bak an nawa ini menempati maf'ul be dari bayar taro, ya. Bak ini menunjukkan bak zaidah, maka boleh ditulis, tidak ditulis di situ. Sebetulnya harus ditulis bi an-nawwa. Karena ini tulisan pada Al-Quran Mushaf Utsmani yang beredar di Indonesia, ya menurut apa tulisan yang di situ baca saja. Ya. Kalau dijabarkan harusnya bi an-nawwa. Ya, karena apa? Dibaca anna karena ada bak di situ. Baknya ini huruf jer dihilangkan di maktub. Maka itu hukumnya galinya ba'id. Bila kapan dibaca inna dan kapan dibaca anna. Nah gitu ya. Kayak yang pernah ngaji ilmu nahwu pasti ngerti itu. Maka ini cuma saya kasih contoh aja. Biar kita ini yang mendengarkan saya benar-benar itu sama-sama mengerti, tahulah sedikit-sedikit tahu ilmu nahwunya. Ya, sungguh kamu akan melihat bahwa sana Allah, ya, jadi Allah itu akan mengetahui dia. Yusabbihu lahu man fis samawati wal ardi. Nah ini man di sini sebagai isim mausul betul, tapi sebagai fa'il daripada ini sebagai fa'il daripada yusabbihu. Ini fi'il mudhari' marfu. Apa-apa yang di atas langit dan di atas bumi itu bertasbih menyucikan pada Allah baginya itu ya. Jadi apa-apa yang di atas langit itu bertasbih untuknya. Nah, gitu. Jadi awas itu. Ya cuma kita nggak tahu tasbihnya gimana. Wallahualam. Urusan itu urusan yang membuat ya. Ya siapa lagi yang menciptakan kita, yang menciptakan langit dan bumi. Ya. Jadi semua yang ada di langit dan di bumi, ya di antara dua langit dan bumi itu bertasbih padanya, pada Allah maksudnya itu. Menyucikan apa tasbihnya, bacaannya bau-bau alam itu urusan yang menciptakan. Wat-toiru, lah ini awas, wat-toiru, nah ya marfu ya. Ini atofnya kemana? Kepada isim, kan ini isim, nama burung ini isim ya, harus kembali ke mana? Atofnya kemana? Ini kan marfu karena di awal kalimat man isim mausul. Waktu itu ini atofnya ke sini harus dibaca rofa ini ya, doma. Nah, ini ada mubalek, oh ada sahabat ini menurut bacaan akrot ya. Kalau ini bacaannya jumhur ahli nahwu, ahli semuanya ya, namanya ulama ya.
Jadi ini dibaca do marfu itu menurut jumhur ulama. Ulama ya, jumhur ulama. Jadi membaca marfu dia. Nah sofatin ini halun, karena halun itu harus mansub, nggak boleh halun itu marfu, kecuali sebagai naat dia bisa. Itu sama yang saya jelaskan pada aksana tadi itu. Ini menurut bacaan jumhur ulama, toiru ini atau pada man ini, la sofat ini sebagai halun. Nah ini ada sahabat ya, namanya A'raj, Al-A'raj. A'raj ini ulama, ini ahli nahu, ahli qiraat semuanya ya. Dia membaca toiro, awas ya. Ini perlu sampean ketahui ini. Nah, ini kalau menurut jumhur ulama ya, ini dibaca watoiru ataunya, karena ini wawunya ini atau kan kemana. Tapi kalau ulama A'raj dia membaca toiro. Nah ini awas ini. Nah dibaca toiro ini ada maksudnya. Nah inilah wawu menjadi berubah, dia menjadi wawu ma'iyah. Nah al-wawu ma'ahu. Ya kemarin kan sudah saya jelaskan gitu. Maka terjemah itu harus hati-hati. Kalau ada isim, ada wawu ya, sebelum isim itu ada wawu, ini langsung dibaca rofa boleh, dibaca nasab juga boleh. Tapi kalau dibaca nasab, roknya ini fathah ya, ini wawunya berubah menjadi wawu ma'iyah, wawu ma'ah, berarti beserta. Nah itu ya. Kalau wawu atof, ini atofnya kemana, man itu ya, berarti siapa, apa-apa yang di langit dan di bumi dan burung sofatin yang mengepakkan sayapnya. Nah ini halun, ini sama, kalau dibaca fathah ini juga halun kedudukannya, ingat ya. Tapi kalau dibaca watoiro, ini wawunya menjadi wawu ma'a. Cara mengartikan gimana? Apa-apa yang di langit dan di bumi itu bertasbih beserta. Nah wawunya ini menunjukkan beserta. Watoiro. Nah itu ya, cara mengartikan seperti itu. Jadi beserta, jadi bukan dan lagi. Kalau atau harus dibaca marfu sesuai dengan yang diatofkan. Ini artinya dan. Kalau ma'iyah, ma'a, berarti beserta. Jadi apa-apa yang di langit dan di bumi beserta burung, nah, ya, yang mengepakkan sayapnya itu bertasbih. Jadi burung terbang itu bertasbih. Kalau burung tidak berterbang, ya juga bertasbih, bukan karena sayapnya itu. Ya, cuma kita nggak tahu apa itu tasbihnya dia. Ya urusan yang itu, urusan yang menciptakan makhluk itu. Ya kita cuma membahas masalah tasbihnya itu. Ya tasbih itu ya memuji Allah. Makanya itu orang-orang yang memelihara burung itu kan dilihat, bukan harusnya itu menyelami ya,
kicaunya burung gitu. Ya. Oh berarti itu bertasbih. Itu jangan kok enak loh, suaranya bukan itu, salah itu. Ya itu ini loh, ayat ini menunjukkan itu. Ya kalau wawunya ini atok dan burung. Tapi kalau wawunya ini ma'iyah, burung toiro, ini harus dibaca fathah, ini beserta. Jadi burung beserta apa-apa yang di langit dan di bumi itu bertasbih dengan mengembangkan sayapnya itu. Ya, kullu qad alima sholatahu wa tasbihahu. Tiap-tiap burung ya, langit yang ada binatang apa yang ada di langit dan di bumi itu dan burung, salah burung itu sungguh dia mengetahui sholatnya. In sholat tahu bukan sholat seperti kita manusia, bukan ya, doa lah. Nah, makanya itu burung berkicau ya, terus tumbuh-tumbuhan bergoyang-goyang itu tasbih itu. Jangan dianggap itu wah kena angin ya jelas, kalau nggak ada angin nggak mungkin gerak loh. Ya itu bertasbih. Atas bihal dan mengetahui pujian-pujiannya itu gimana gitu ya. Jadi apa kita orang yang mengikuti pengajian saya itu harusnya sadar loh. Jangan dianggap waduh burung itu enak bunyinya loh. Iya namanya burung bunyinya ya seperti itu gitu. Tapi itu bertasbih dengan main dengan ayat ini ya. An-Nur 41. Ini tiap-tiap apa yang bertasbih di atas bumi, di langit ya, dan beserta burung itu sungguh dia mengetahui sholat tahu ini bagaimana doa ya, watasbihahu dan memujinya ya. Punya ini kembali kepada Allah gitu. Awan saja jadi hanya itu penggemar. Saya juga dulu penggemar burung ya gitu. Belum ngerti loh, dikira naik ya, burungnya berkicau ya seperti itulah. Padahal itu bertasbih. Awas kita ini, marilah kita ya apa, hati-hati lah. Mau alimun bima yaf'alun, boleh yaf'alun, lebih hati-hati dia. Padahal awalnya ini wau halun lagi nih. Padahal Allah itu maha mengetahui apa lah Pak. Di sini Pak Zaidah jangan diartikan apa-apa yang mereka itu lakukan. Jadi kita ini dipantau terus sama Allah melalui malaikat ya. Sisi ngomong ini juga sama dicatat sama Allah. Lu keliru ngomong itu, terus itu ya ngomongnya gitu. Dicatat nanti dikasih tahu. Ini nanti saya kasih keterangan hati ini ya. Itu. Jadi awas ya. Padahal Allah itu maha mengetahui apa-apa yang mereka itu lakukan, kerjakan. Ya itu. Sungguh kurang ajar mau tercatat di sini ya. Tukang dusta itu tercatat nanti sama Allah. Awas. Saya yang si ngomong itu juga sama. Tidak pandang bulu sudah. Tidak ada pengecualian. Ya tadi ada gangguan daripada HP-nya itu. Maaf ya. Sekarang saya lanjutkan hadis, ada hadis ini. Saya bacakan hadisnya. Bismillahirrahmanirrahim. Akhraja Munad Dubnu Syarri fi Zuhudi wa Ibnu Abi. Ini namanya kitab Zuhudi ini ya. Wa Abi Hatim yang berasal dari Ibnu Hatim, wa Ibnu Martawai wal Bayhaqi
ini sering saya sebutkan, ini punya kitab namanya Su'ub. Kitabnya Baihaqi namanya Su'ub. Wa Muhammadun Nasri fi sholati. Ya, ini juga gitu. Nasr ini mempunyai kitab yang di dalamnya itu fi sholati an asma'ila. Ini ya yang meriwayatkan hadis itu ini ya. Asma'ah binti Yazid. Ya, ini nama perempuan ini Asma ini ya. Asma ini anaknya Yazid. Kalau dia berkata perempuan tadi itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Rasulullah itu berkata, bersabda lah gitu. Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ada nama Rasulullah disebut, bacakanlah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya jama'allahu, Allah itu akan mengumpulkan kepada manusia pada yaumul qiyamah. Jadi ini Allah ini sebagai fa'il, yasma'u ini fi'il mudhari marfu', nasa ini sebagai mubtada, nah qiyamah ini halu ya. Allah itu akan mengumpulkan manusia pada hari kiamat fi sa'idin wahidin, pada tanah yang datar, salah satu tanah yang datar ya. Yasma'uhum da'i ya. Jadi seorang penyeru nanti di yaumul akhir, nah ya, apa yang namanya mas'ar, pokoknya ada tanah yang datar, salah satunya itu ya tidak ada pohon-pohonnya sama sekali, sudah tidak ada gunung ya, pokoknya datar. Ini nanti orang penyeru itu mendengarkan wayan fudumul basoru, semua yang hadir di situ akan memperhatikan apa yang diseru itu. Maka fayakumu munadin, maka berdirilah orang-orang yang menyeru tadi, yaitu malaikat ya, wayunati berseru pada ainal ladzina yahmaduna moha inda sarroi waddarroi. Jadi malaikatnya nanti berseru, manggil taruhlah gitu pada orang-orang yang selalu memujinya dalam keadaan bahagia, lapang, wadoroi dalam kesulitan. Jadi nanti orang-orang yang sering memuji Allah dengan bacaan subhanallah, tapi dengan dilakukan apa, direnungi apa, nah gitu. Jangan cuma baca tuh subhanallah, wah ledel, ya ini harus diselami itu bacaan tasbih itu dalam keadaan sulit ya. Doro itu sulit, sarro itu lapang dada, lapang, sukses lah kalau itu. Tidak ada saya mempunyai harta yang banyak, sukses dari segi hartanya, usahanya dia. Wadoro itu kesempitan, selalu susah itu ya itu tetap dia tasbih, dia memuji Allah. Maka fayakumu wahum qalilun, dan orang-orang yang dipanggil tadi itu yang sering memuji dalam keadaan lapang dan kalian itu berdiri, dia cuma sedikit. Ya, fayud khaluna jannata bihoiri. Maka dia itu oleh malaikat itu dimasukkan di orang-orang itu ke surga tanpa perhitungan. Awas, kan enak namanya tinggal baca subhanallah ya. La ilaha illallah itu yang banyak. Tapi jangan, tapi tetap bekerja, beramal gitu. Jangan tasbih tok, gak bekerja, gak beramal. Ya pancet aja Papua, tetap masuk neraka ya. Ya, kemudian mereka itu berdiri lagi ya. Orang yang menyeru tadi itu malaikat tadi
Tanya dia, ainal ladzina kanat tatajafa junubuhum anil madoji'i. Lihat, malaikat tadi menyeru, mana orang-orang yang selalu tatajafa jauh dari lambungnya, ya. Jadi tempat berdirinya ya di sholat malam itulah ini. Si ngomong ini kadang-kadang sholat, kadang enggak bener. Saya hubungi hatinya begini, ya saya baca saja gitu ya. Jadi jangan khawatir orang yang sholat malam, tahajud, taruhlah gitu ya, witir tiap, tapi kontinu di koma istilahnya. Jangan rok-rok asem seperti yang si ngomong ini, tidak mungkin nanti ya. Nah, maka dipanggil dia. Cuma sedikit ya yang melakukan seperti itu. Maka dimasukkan oleh malaikat tadi dengan izin Allah tanpa perhitungan, langsung masuk surga. Enak, gak usah bayar. Kalau kita masuk sesuatu hal kan perlu bayar. Kali ini enggak langsung karena dengan syarat itu sering tahajud, sholat malam lah. Ya, mudah-mudahan si ngomong bisa melakukan ini ya. Sumaya udu fayunati. Nah, ini awas ya. Kemudian malaikat itu berdiri memanggil lagi. Liyaku millazina kanu la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah. Nah, ini awas ya. Alam di sini kan kasro, hampir sama dengan ini yo. Ya. Kan hampir sama ya. Ini. Nah, lam di sini bukan lam taklil tadi itu, tapi lam jazm, lamul amr. Nah, kalau tahu lamul amr di mana? Ini saya tulis ya, sini ya. Liyaku. Nah, karena ini lam jazm, ya, lamul amr taruh lagi. Kan asalnya itu saya tulis di sini. Ya jelas, koma yakumu, ya, koma yakumu. Nah, ini tingkat marfu dia fi'il mudhari. Nah, ya. Koma yakumu, nah, asalnya itu ini liyakum, gitu ya. Nah, karena ini lamnya lam amr, ya. Amr, ya, huruf ilatnya ini hilang. Ini kan huruf ilatnya ini. Nah, ini untuk mengetahui ini lamnya ini lamul amr. Ya, ini. Ya. Kalau kemasukan lam amr, harusnya gini. Liyakum. Nah, harusnya gitu. Liyakum. Ya, awas. Ini untuk mengetahui lam ini kalau tidak sama dengan lam taklil itu. Kalau saya tulis di sini ya dulu. Lihat dia. Lihat zi. Ya, timbul loh. Harus dikasih titik ini. Ya. Karena ini tingkat nasab. Lam ini lam taklil. Kalau di sini lam, nah ini kan huruf ilatnya sama, cuma ini di tengah, kalau di sini di akhir. Ya. Jadi untuk mengetahui kalau ini lamnya amr atau lam, dilihat fi'il mudhari'nya ini. Nih, dilihat ini. Nah, gitu. Nah, biar sampean itu paham. Nah, di sini liyakum, karena ini maksud sampean baca liyakum al boleh, tapi kan gak enak ya. Kedua sukun ketemu, huruf sukun harus dibaca, artinya harus dikasih kata kasro. Liyakumil ladzina kanu la tulhihim. Ya, lam di sini lam nafi. Nah, karena apa ayatnya ini?
inilah bahayanya huruf-huruf ilat yang pada fiil kata kerja itu. Nah, kalau iya-nya ini tidak ada, umpamanya gini, lah tul hihim, ya kan tidak ada iya-nya loh, lah tul hihim. Nah ini lamnya ini menjadi lam nahi. Nah was ini loh gunanya sampai itu mau belajar ilmu nahwu di situ, ya ndak ngawur gitu loh. Biar tahu. Nah, kalau di sini la ini nafi, kalau sini nahi, coba. Kan kalau ini tidak, ya, perdagangan dan jual beli itu tidak melalaikan mereka. Loh, kalau di sini ya, jangan perdagangan dan jual beli, ya, jangan lalai. Nah kan jauh dari segi arti. Ini pernah saya jelaskan masalah ayat-ayat sebelumnya. Jadi dia itu orang malaikat itu memanggil pada orang-orang yang ya tidak dilupakan dari segi perdagangan dan jual belinya, ingat pada Allah. Maka dia orang-orang tadi itu berdiri, padahal imannya cuma sedikit, langsung masukkan surga tanpa perhitungan. Jadi semua manusia, laki-laki, perempuan, pokoknya yang tidak lupa dari ingat pada Allah, kalau sudah dengar azan cepat sholat, nah tinggalkan itu perdagangan. Tapi sulit banget bagi manusia sekarang ini, sulit ya. Ya mudah-mudahan dapat hidayah dari Allah itu. Lihat, bisa melakukan seperti ini. Nanti jaminannya ini loh, masuk surga tanpa dihisab. Ini jaminan ya. Main-main ini kan enak teman itu. Sholat tepat pada waktunya, bukan sholat tepat waktunya, bukan. Jadi, awal waktu. Nah, gitu. Begitu dengan azan, nah, ya tutup lah. Tapi ya kalau sekarang, ya apa? Terserah sampai sendirilah. Ini jaminannya itu tanpa hisab masuk surga. Aduh ya sama. Nah begitu lagi kemudian itu berdiri orang yang malaikat itu manggil lagi sebagian manusia yang tersisa itu, ya, maka dimasukkan dia, dihisab dia, diperhitungkan amal. Nah ini mungkin kita ini nanti termasuk di sini. Ya mungkin kalau bisa ya masuk di sini lah. Gitu. Tapi jelas manusia itu nanti akan diperhitungkan amalannya semuanya. Ya saya cukupkan sekian pengajian saya, mudah-mudahan dalam pengajian saya ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ini agak panjang, sebabnya ini masalah hadis dan huruf-huruf yang ada di ayat-ayat Al-Quran. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.